Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mudahan kita berataan masuk surga insyaallah bersama Nabi Muhammad SAW tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya, kalau perempuan itu masuk surga, kira-kira ada nggak dia mendapatkan bidadara? Kalau lakian kan apabila masuk surga dapat bidadari. Ada yang mengatakan entah di mana ambilannya, tapi tidak menutup kemungkinan. Ya. Kalau ada orang bujang meninggal dunia, belum sempat menikah, meninggal lalu masuk surga, ada yang mengatakan dia mendapatkan bidadari sebanyak 12.000 bidadari. Mak guru gimana banyaknya itu? Nah, bisa aja. Allah nama itu. Di sana kadang lagi nang minum jamu ini itu kuat sudah. Ada nang tuha lagi anum setiap saat anum. Tapi kalau sudah menikah nang kayak potongan kayak kita nih sudah menikah. Ada nang sekali, ada nang 2 kali sudah menikah. Atau mungkin ada yang lebih sudah, ada nang poligami dan sebagainya. Maka kalau meninggal dunia dan masuk surga, insya Allah maka akan mendapatkan bidadari hanya 10.000 aja. Tapi banyak nang bujang bang, 12.000. Kenapa? Karena dia belum merasakan menikah di dunia. Jadi ada berapa tamannya? 2.000 lah, 2.000. Itu ada yang mengatakan demikian, tapi entah di mana ambilannya. Nah, kalau Abu Ahmad Syarwani Zuhri, beliau mengatakan dulu waktu kami belajar si halus lah, si kekanakan, Sidin memberikan semangat membersihkan di musala. Belum ada masjid yang kayak sekarang, belum. Bangunan itu bahari cuma ada berapa buah? Cuma ada 3 asrama, aula, ya, rumah guru. Asrama, aula, apa lagi? Rumah guru, kelas 3 atau 4 lah. Bahari gak ada masjid. Nah, susahnya bahari itu banyu listrik kada ada, cuman pakai ini apa, lampu mesin genset, nyala jam maghrib, nanti mati jam 10. Siang kada beristrikan. Nah, itu zaman bahari susahnya. Mandi di sungai, dikamihi, dimandii, nanti banyu disedot lagi, dimasak lagi, diminum lagi. Bahari. Tapi kekanakan zaman sekarang aman sudah dia. Nah, Abu Syarwani memberikan semangat Sidin. Siapa yang membuang kotoran sebiji aja di dalam musala atau masjid, maka Allah gantikan satu kotoran itu menjadi bidadari. Nah, bayangkan aja. Makanya nanti kalau di surga, yang paling banyak bini adalah yang jadi tukang kaum. Nah, itu. Menurut Abu Syarwani begitu. Siapa yang jadi kaum di musala itu paling banyak bini. Subhanallah. Sudahnya nang 10.000 tadi. Nang kotoran itu diganti menjadi bidadari. Nah, kembali ke pertanyaan tadi di awal, kenapa ada bidadari? Apakah ada bidadara? Nah, beginilah, laki-laki dan perempuan itu memang Allah ciptakan berbeda. Karakternya, sifatnya itu berbeda. Puncak daripada kesenangan laki-laki itu, puncak kesenangan laki-laki itu adalah di perempuan, di istri. Jadi kalau istrinya itu bungas,
Apalagi sampai 4 itu menunjukkan dia sukses. Makanya di orang Arab itulah, orang Arab tuh di Mesir di mana menunjukkan orang itu sugi berarti lebih daripada 1. Itu sukses berarti. Kenapa? Karena di sana itu kalau apa ngarannya hendak menikah itu jujurannya larang benar. Saking larangnya hajan larang benar. Belum lagi rumah sama perabotan-perabotannya. Belum lagi bersedia membantu. Jadi larang banget. Makanya orang sana terkadang menikah sama orang Indonesia dan sebagainya. Kenapa? Indonesia ini 500.000 jadi sudah jujuran. Apalagi nang janda-janda sudahlah. Asal nikah di kawah selesai. Nah, di Arab terlarang dikit. Nah, jadi kalau menikah lebih dari 1 itu adalah puncak daripada kehebatan seorang laki-laki. Nah, jadi puncak kesenangan laki-laki adalah di perempuan. Tapi puncak kesenangan perempuan di mana? Puncak kesenangan perempuan itu adalah dihias, perhiasan. Perhiasan. Makanya berapa banyak pebinian itu dia ada belaki tapi pakaiannya mewah. Dia menjanda belaki kalau lagi nggak mau katanya. Dia mau menjanda sampai mati. Apalagi kalau dia ibarat kata sugih benar, memikir 2 kali kalau seandainya mencari laki nang ibarat kata lakinya nang ada sugih jiwa. Nah, itu bebinian. Puncak dari kesenangan perempuan itu adalah di perhiasan. Lain lakian. Kita kalau mati bini gusam, makanya orang kita lah di adat Banjar pemali kalau 100 hari belum juga menikah. Ada meninggal bini nih. Alah, 100 hari belum menikah juga, makruh. Pemali dia orang kita. Ya kalau itu adat di Banjar seperti itu. Kita kan bisa kalau ada bebini tahambur tepang rumah ke pasir apa semuanya. Nah, jadi puncak kesenangan laki-laki itu adalah perempuan, istri. Puncak kesenangan perempuan adalah perhiasan. Nah, sehingga Allah memberikan itu di surga demikian. Bidadari dan tidak ada bidadara. Tapi bagaimana kalau ada perempuan yang meninggal dunia belum sempat menikah? Nah, tenang saja, nanti Allah pun akan menyediakan seorang laki-laki yang cocok buat dia di surga. Istilah kitanya bidadara. Ada ulama mengatakan demikian. Nah, bagaimana kalau ada orang bebini nih meninggal laki, jandalah dia, lalu menikah lagi. Apalagi meninggal lagi lakinya, menikah lagi, berapa kali janda nih menikah terus. Lakiannya baik berataan, di akhirat nanti pilih yang mana dia. Ya, nanti Allah perlihatkan bagi dia, terserahlah mau pilih yang mana lakinya. Nah, jadi dia dengan 1 suami cukup. Kenapa? Karena tadi puncak kesenangan perempuan itu adalah di perhiasan. Tapi puncak kesenangan laki-laki adalah di perempuan, yakni di istri tadi. Nah, jadi kalau ada orang yang orang yang anti dengan Islam, mereka sering bertanya demikian. Berarti nggak adil dong laki-laki aja dikasih bidadari, perempuan nggak ada bidadara. Nah, jawabannya seperti itu. Karena ada saja orang-orang yang kritis di dalam masalah seperti itu. Ala kulli hal. Nah, di surga kenikmatan sangatlah banyak sekali. Mala ainun ra'at. Mata belum pernah melihat bagaimana keindahan surga itu. Wala udhunun sami'at. Telinga tidak pernah mendengar bagaimana keindahan alunan musik-musik di surga. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar
dan juga tidak pernah terlintas bagaimana keindahan surga. Tidak pernah terlintas di dalam hati bagaimana keindahan dalam surga itu. Kita di Balikpapan, maka ada suah kemana-mana, Balikpapan, Banjar, ke Jawa jarang. Mungkin perasaan kita paling bagus sudah kota kita, tapi ketika kita sampai ke kota yang hebat, ya pencakar langit, umpama datang ke Jakarta, gedung-gedungnya tinggi, bingung lu melihat rumah tingginya. Datang lagi ke Mekah, lebih mewah lagi, subhanallah. Datang ke Abu Dhabi, ya ke Singapura dulu lah, baru ke Abu Dhabi. Wah, negara nang kayak kayak apa namanya, kayak surga sudah, keindahannya dan sebagainya. Kita aja kemarin ke Turki aja, waktu umrah ke Turki dulu, bagusnya Istanbul Turki itu, kotanya memang bagus, lautnya bersih, peninggalan sejarahnya banyak, orangnya ganteng-ganteng, bebinanya bungas-bungas. Cuman satu yang tersiksa di Turki itu, makanannya susah kita. Dia kan Eropa ya, kebanyakan ke Eropa, jadi makanannya ya roti, kebanyakan roti, kebab, roti itu. Kalau kita di Mekah Madinah, pagi nasi, siang nasi, malam nasi. Nah, Turki dikit-dikit roti, makan nasi ternyata nasi katan, lah katan nah. Cuma dia kada terlalu lengket benar kan ya. Jadi kita ini lekatan ini, bukan nasi, ketan. Karena merasa berminyak begitu ada, oh ketan ini. Orang sana makannya ketan. Subhanallah. Nah, keindahan di surga, di dunia tadi. Tapi di surga lebih indah. Nah, seperti itu. Telinga tidak pernah mendengar bagaimana alunan musik surga itu. Sebutkan dalam riwayat hadis itu, kalau seandainya ada angin yang bertiup di dalam surga, kemudian angin itu meniup pohon, lalu daun-daun pohon itu bersentuhan karena tiupan angin tadi bersentuhan dia, maka dia akan mengeluarkan suara musik yang lebih indah daripada musik di dunia ini. Kita suka lagu apa? Dangdut kah? Pop kah? Jazz kah? Keluar dia banyak lagu dangdut nanti. Tinggal nang menyanyinya bidadari aja. Hendak goyang apa? Goyang ngecor kah? Goyang apa? Apa ajarnya? Ngebor kah apa? Goyang patah-patah apa itu istilahnya. Bidadari ya, hebat lagi. Itu di sana di surga. Wala khatara ala qalbil bashar, dan hati kita tidak pernah terlintas untuk membayangkan bagaimana keindahan surga itu. Artinya ini, kita berpandil masalah surga ini kan terbayang di telinga, terbayang di hati kita. Oh mungkin surga itu begini, oh mungkin itu surga begini. Sesungguhnya apa yang terlintas di hati kita tentang keindahan surga itu, ketika nanti kita melihat aslinya, itu lebih hebat, lebih indah daripada apa yang dalam hati. Nah, ibarat kata ya, Allah memberikan 100 kenikmatan. Satu kenikmatan itu Allah taruh di dunia. Satu kenikmatan itu Allah taruh di dunia. Apa yang paling indah di dunia ini? Itu sepernya daripada satu kenikmatan tadi. Seper daripada satu kenikmatan yang Allah berikan di dunia. Tapi ada 99 lagi Allah simpan di dalam surga. Surga itu ya. Mudahan beratan masuk surga insyaallah. Tapi sebaliknya neraka, nah itu lebih parah lagi daripada siksaan dunia. Sebutkan dalam riwayat hadis, bara api yang paling kecil di neraka itu, apabila ditaruh di ujung jempol kaki, maka otak akan mendidih. Ya, kaki nang kena, otak mendidih. Kita di dunia api apa nang halus, paling halus. Rokok, punting rokok tuh nah, cek kecikan rokok. Makanya orang nang ahli hisab itu hati aja. Sarungnya pasti bolong, bajunya pasti ada yang bolong, celananya
pasti ada yang bolong. Kenapa? Najis. Bolong dia punya baju. Siapa nak ahli hisab, lihat aja sarung itu. Biasanya ada yang bolong. Kita anggap itu paling kecil api. Anggaplah neraka seperti itu kecilnya, atau lebih kecil daripada itu. Ditaruh di ujung kaki, maka menggurak kita punya otak ini. Masak dia, jadi otaknya masak. Subhanallah. Saking dahsyatnya neraka tadi. Rantai neraka saja dikatakan dalam itu ya, rantai neraka. Ya, kalau bahasa kitanya borgol lah ya. Itu kalau ditaruh di dunia ini, maka dunia ini akan bolong. Seperti kita menaruh obat nyamuk, obat nyamuk yang menyala, kita taruh di kertas, apa nang jadinya? Bolong nggak ada kertas tadi, bolong. Begitu tuh rantai neraka. Jadi dahsyat siksaan neraka itu luar biasa. Nah kita aja berpikir-pikir, hendak nang mana kita? Hendak masuk surga kah? Atau hendak masuk neraka? Kalau hendak masuk surga, beramal bujur-bujur kita. Beribadah pakai ilmu, jangan hanya beribadah saja kada berilmu. Berwudu, belajar bujur-bujur berwudu, jangan kipik. Dasar. Salat, bujur-bujur belajar. Kada bisa salat tang nangka, salat nangka dikejar kuntilanak. Cepat bandar. Belajar mandi junub, belajar wudu, belajar beristinja, semua ada tata caranya. Kalau ada orang beribadah tapi kada berilmu, mardudun, ibadahnya ditolak. Ibadahnya ditolak. Apalagi sudah kada berilmu, kada beribadah lagi, la ilaha illallah. Nah kemana ini? Kada bisa masuk surga. Lalu kemana larinya? Na'udzubillah min dzalik, bisa-bisa masuk ke dalam neraka. Nah jadi kita mudah-mudahan beratan masuk surga. Tapi kalau masuk surga kita harus berusaha beramal ibadah. Dan amal ibadah itu supaya diterima oleh Allah syaratnya cuma ada dua. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua ibadah tadi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dua syarat tadi sempurna, ikhlas sesuai dengan Nabi, maka insya Allah ibadah kita tadi diterima oleh Allah, dapat pahala kita. Dan ingat, kalau kita sudah dapat pahala, sudah kita simpan di pahala kita, jangan sampai kita berbuat dosa. Karena kalau berbuat dosa, pahalanya berkurang. Dan yang salah satu bisa mengurangi pahala tadi adalah menggosip, merumpi, menggibah. Duduk berkumpul, orang digosipin, si anu. Habis pahala majelis kita. Dan itu rancak benar, terutama bebinian Pak. Pengajian paling-paling sejam. Wah ngerumpi bisa 2 jam tuh. Sampai lakinya nelpon, boleh sudah lah. Belum tuntung lagi. Tuntung apanya? Belum tuntung. Belum dapat arisan lagi. La ilaha illallah. Arisannya sudah digoncang, cuma nyata di pandiran ngalur gitu. Habis pahala tadi. Sejam majelis taklim. Ya, tapi habis pahala tadi dengan gara-gara ngerumpi. Apalagi kita sampai menipu orang, menjelekan orang, mengurangi timbangan, takaran, ukuran, wah itu parah benar. Rugi kita, sudah dapat pahala banyak-banyak, lalu pahala tadi kita berikan ke orang lain. Tapi ada yang lebih daripada rugi, bangkrut. Apa itu? Sudah kada beramal, beribadah, lalu membuat kacau lagi, alias banyak berbuat dosa. Wah ini ibarat kata sudah jatuh ketimban tangga lagi, kejatuhan cat lagi, kesetrum listrik lagi. La ilaha illallah, lengkap sudah ada berata. Nah, jadi jangan seperti itu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita semuanya, dan kita mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Allah ridha kepada kita dan kita ridha kepadanya, dan insya Allah mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW nanti kita di akhirat, masuk surga tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi Muhammad SAW, dan bertetangga dengan beliau di dalam surganya Allah Firdaus yang maha tinggi. Amin Allahumma amin ya rabbal
alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.